kelas 06, 01, 03. Pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi pada masa pra-klasik. Baiklah, saya langsung akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi masa pra-klasik. Pemikiran ekonomi pada masa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, memang pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat, khususnya adalah filsafat moral. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan dasar keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ada beberapa gagasan dari beberapa tokoh dari pemikir ekonomi. Yang pertama, pemikiran dari Plato. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan atau justice dalam sebuah negara ideal. Menurut Plato, kemajuan dalam sebuah negara ideal tergantung pada pembagian kerja atau division of labor yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Plato juga menjelaskan 3 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh jenis manusia yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu pengatur atau penguasa, kedua tentara, ketiga para pekerja. Menurut Plato, hanya golongan terendah yaitu kaum pekerja yang boleh bekerja untuk mengejar laba dan mengumpulkan harta. Sementara penguasa dan tentara tidak bekerja demi harta benda karena dengan hal tersebut mereka dapat mengabdikan diri kepada negara. Plato merupakan orang pertama yang dapat dikatakan mengencang kekayaan dan kemewahan. Plato menjelaskan agar setiap orang bisa hidup sejahtera secara merata. Manusia perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu dan keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Menurut Plato, kalau nafsu keserakahan ini tidak bisa dikendalikan, sebagian orang yang cerdik, pintar, dan berkuasa akan hidup berkemewahan, sementara itu yang lain akan hidup dalam kesengsaraan dan kehinaan. Tapi kenyataannya pada masa Yunani kuno tersebut, perekonomian dan politik memang dikuasai oleh kaum bangsawan atau kaum aristokrat. Teori Plato ini masih dianggap relevan. Yang kedua, pemikiran Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu murid dari Plato yang terkenal. Aristoteles adalah orang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang-bidang lainnya. Aristoteles juga orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang nilai dan harga. Aristoteles membedakan menjadi 2 proses ekonomi, yaitu kegunaan dan keuntungan. Aristoteles juga membedakannya menjadi 2, yaitu oikonomia. Oikonomia atau ilmu ekonomi didefinisikan Aristoteles sebagai the art of household management, the administration of one's patrimony, the careful husbanding of resource. Yang kedua, krematistik. Krematistik mengimplementasikan penggunaan sumber daya yang bersifat akuisitatif. Dalam krematistik, berdagang adalah aktivitas ekonomi yang tidak didorong oleh motif kegunaan, melainkan oleh laba. Yang ketiga adalah pemikiran dari Xenophon. Pemikiran Xenophon menunjukkan bahwa semangat merkantilisme sudah ada pada masa Yunani kuno yang menganjurkan orang melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang ketiga adalah pemikiran kaum skolastik. Pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan
masalah etika, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran-ajaran gereja. Asumsi yang dipakai adalah kepentingan subordinat dari pengorbanan, serta perilaku ekonomi adalah salah satu aspek perilaku abadi yang terikat dengan aturan-aturan moralitas. Tokoh-tokoh pemikir kaum skolastik yaitu Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Yang berikutnya adalah era merkantilisme. Merkantilisme merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan. Proteksionisme serta politik kolonial ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilisme disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat. Pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi kaum merkantilisme merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Tokoh-tokoh dari era merkantilisme itu yang pertama Thomas More dan William Peddy. Yang terakhir yaitu mazhab fisiokratis. Mazhab fisiokratis tumbuh sebagai kritik terhadap era merkantilisme. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Inti pemikiran utama dalam mazhab fisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari kelas produktif dari kaum petani, kelas proprietaires dari kaum pemilik tanah, kelas stipendil yang meliputi kaum pedagang dan industriawan, dan kelas pasif adalah kaum pekerja. Inti dari mazhab ini adalah pemilik tanah harus dikenakan pajak. Yang kedua, tekanan pada sektor pertanian yang produktif memungkinkan terjadinya surplus di atas nilai sumber daya yang digunakan. Terus, pemerintah harus membatasi diri dalam intervensinya dalam perekonomian yang jelas bertentangan dengan kaum merkantilisme maupun feodalis, karena mazhab fisiokratis ini adalah bentuk kritik terhadap era pada masa era merkantilisme. Sekian penjelasan saya tentang materi pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.